mau membuat gambar menggunakan program Delphi. Nah, maka pertama jalankan program Delphi-nya. Sementara program Delphi-nya dijalankan, kita membuat ini skema dari gambar yang mau kita buat. Pertama menentukan koordinatnya di kertas, membuat gambarnya seperti ini. Lalu kita bawa titik-titiknya, kita masukkan ke dalam program Delphi. Maka pertama yaitu ambil kita dari sini, kita ke sistem. Di sistem ini kita pilih yang namanya Paintbox. Pilih Paintbox. Buka di areanya seperti ini. Terus dari sistem ini kita ke standar. Di standar kita pilih button. Oke. Button. Untuk mengganti nama button, di caption sini captionnya kita ganti dengan nama buttonnya. Nama buttonnya saya taruh namanya logo. Untuk merubah warna fontnya, klik di luar garis area ini. Terus di font colornya kita ganti dengan yang kita inginkan. Namanya saya mau di sini menggunakan warna CL Purple. Oke. Pada bagian Paintbox ini masih Paintbox 1, namun yang saya gunakan adalah Paintboxnya sebanyak 7 kali. Saya menggunakan Paintboxnya 7. Saya ambil lagi Paintboxnya, Paintbox 1. Ini Paintbox 2, ambil lagi Paintbox 3. Paintbox 4. Paintbox 5. Paintbox 6. Dan yang terakhir Paintbox 7. Untuk pengaturan Paintboxnya harus sama besar, tidak boleh selisih. Apabila terjadi keselisihan, maka gambar yang dibentuk juga akan berantakan. Maka dari itu Paintboxnya harus tersusun dengan rapi. Untuk memasukkan kode, kodenya, klik di 2 kali di button yang sudah saya berikan nama logo. Di bagian ini kita membuat ini ya, di unit kode inilah yang akan dimasukkan kode-kode program yang akan membentuk sebuah gambar yang sudah dibuat di kertas. Skemanya sudah dibuat dan dibentuk di kertas. Untuk itu langkah pertama saya ingin membuat gambar kotak atau kubus. Pertama di antara prosedur button 1 klik sender object dengan begin ini, kita membuat sebuah variabel. Ketik var. Variabelnya saya mau kasih nama variabel P. Variabel P ini memakai array dan tempat untuk arraynya saya masukkan ini 1 sampai 5 of T point.
Di setiap perintah pada program DLP ini diakhiri dengan titik koma. Pada bagian beginnya, di bawah beginnya ini kita mulai membuat variabelnya. Variabel kan yang dipesan dari atas kan variabelnya 5. Dari itu kita membuat variabel pertama P. P-nya atau disebut P1. P1 titik 2 sama dengan, nah nilainya P nya ini poin, nah poinnya di sini pada poin yang muncul ini ada AX integer dengan AY integer di poin. Nah langsung saja diklik di sini. Oke. Pada bagian ini dia langsung minta masukkan kodenya, artinya dia langsung membuka kurung untuk memasukkan kode angkanya. Ya, sesuai dengan kode angka yang telah saya buat di skema kertas. Nah, kodenya lihat titik koordinatnya 75,95. Itu titik koma. Oke, enter lagi. Untuk mempercepat, copy saja yang P1 yang sudah dibuat, di copy lalu dipaste ke bawahnya. Paste. Oke. Gantinya ke sini menjadi P2. Nilainya pun berubah menjadi 325,95. Nah, pada langkah keduanya paste lagi, kita paste lagi, nilainya berubah menjadi 325, nilai koordinatnya berubah menjadi 325,355. Nilainya berubah. Nah, di sini jangan lupa, ini harus diganti menjadi variabel P3. P yang ketiga gitu maksudnya. Sekarang di sini kita paste lagi. Ini variabel yang keempat, P4. Poinnya pada poin ini kita ganti dengan nilai koordinatnya 75,355. Berikutnya kita paste lagi. Ini ganti dengan yang kelima sesuai dengan yang di atasnya, sesuai dengan yang di atas ini. Tempatnya kita kan memesan tempatnya 5. Nilai koordinatnya kembali ke awal. Ini menggunakan perintah polyline. Pertama kita ketik di sini paintbooks, karena kita menggunakan paintbooks yang awalnya ini kita menggunakan paintbook 1 titik canvas titik polyline. Langsung saja ini polyline. Nah, dalam hal ini polyline ini kita kan dari pertama sudah menggunakan ini variabel. Langsung saja dari polyline-nya kita panggil variabel P. Oke. Dari sini kita mencoba untuk hasil yang dapat, apakah dia mendapat gambar kubus atau bagaimana. Kita coba. Inilah gambar kubus hasil dari koordinat yang telah ditentukan, hasil dari koordinat yang dimasukkan tadi.
untuk gambar berikutnya saya menggunakan perintah round rect. Seperti biasa, klik ketik Paintbox. Untuk mempercepat tampilan Paintbox, saya langsung saja tekan Ctrl tambah spasi Paintbox. Nah, pada perintah round rect ini saya menggunakan Paintbox 2. Saya mau menempatkan gambar ini di Paintbox 2. Langsung klik di Paintbox 2, titik kanvas, titik round rect. Round rect langsung ada dua sini, langsung saja round rect. Nah, dalam kurung ini dimasukkan kode, bukan kode maksud saya, ini titik koordinat yang sudah ditentukan dan sudah dibuat di skema kertas, dimasukkan ke dalam kurung yang telah tampil. Koordinatnya 100, 130, 300, 320, ya, ini membentuk sebuah segi empat, namun ujungnya tidak membentuk sudut siku-siku, tetapi membentuk ini setengah lingkaran. Untuk membentuk setengah lingkaran itu menggunakan maksudnya ini, untuk membentuk setengah lingkarannya itu koordinatnya 50,60. Langsung setelah titik koma habis, selesai. Oke, kita run, lihat hasilnya apakah sesuai dengan yang diinginkan atau tidak. Inilah dia hasilnya, seperti ini maksud saya dari setengah lingkarannya. Oke, kita lanjut dengan gambar 3. Enter. Ketik Paintbox 3, pilih Paintbox 3, titik kanvas, titik pen color. Nah, pen color untuk gambarnya pada gambar berikut ini, garisnya saya menggunakan perintah pen color, pen terus color, titik 2 sama dengan, kita pilih warnanya. Pada warna berikut ini saya menginginkan warnanya kuning, CL. Untuk menentukan warna kuningnya, ketik CL yellow. Oke. Enter. Ini Paintbox 3. Pada Paintbox 3 ini saya menggunakan perintah move to line tool. Paintbox 3, titik kanvas, titik move to. Ini langsung muncul move to. Nah, dalam kurungnya kita masukkan titik koordinat yang telah ditentukan pada skema kertas. Titik koordinatnya adalah 115,210. Pada slide lain, pada baris berikutnya, untuk menentukan gambar berikut lagi, kita menggunakan perintah line tool. Cara yang agar mendapat cara cepat, kita copy saja yang ini, copy terus paste di bawahnya, karena dia menggunakan sama-sama menggunakan Paintbox 3, titik kanvas. Oke, nah perintah move to ini kita ganti dengan line tool. Titik koordinatnya juga berubah. Dia berubah menjadi 200,140. 140
paste lagi. Perintahnya ingat diganti, selalu diganti menjadi line to. Kita ganti titik yang ini, titik koordinatnya diganti menjadi 285 dengan 210. Paste lagi, move to nya diganti dengan perintah line to. Titik koordinatnya kita ganti dengan 250,300. Paste lagi, mau perintah move to nya ganti line to, titik koordinatnya diganti dengan 150,300 ya, 300. Paste lagi 100. Pada titik yang terakhir ini yang diganti hanyalah perintah move to nya saja, ganti ke line to. Perintah move to line to ini pada titik akhirnya harus dikembalikan lagi ke titik awal, maka dari itu dimasukkan lagi koordinat dari titik awal agar gambarnya tersambung. Dari perintah move to line to ini kita coba gambarnya. Adapun gambar yang saya harapkan adalah gambar segelima dengan warna garisnya warna kuning. Apakah sesuai dengan harapan atau tidak, kita lihat di tampilan berikutnya. Sesuai dengan gambar yang ada, maka memenuhi. Untuk itu tutup saja, lanjut dengan gambar berikutnya. Ketik Paintbox, kontrol spasi, pilih Paintbox 4, titik kanvas, titik brush. Oke saudara-saudara, Paintbox 4 titik kanvas titik brush ini adalah brushnya sendiri, yaitu berfungsi menentukan pola dan warna yang digunakan oleh kanvas dalam mewarnai bentuk-bentuk garis dengan latar belakangnya. Maka dari itu saya pilih Paintbox 4 titik kanvas titik brush ini, titik color, error. Ini Pascal error unit 1 part 1 enable to invoke code completion to the error is source code. Nah, pada bagian ini errornya di sini. Pada bagian color ini dia tidak mengeksekusi tanda titik, yang dieksekusi adalah tanda titik 2 sama dengan untuk menentukan warna. Oke. Pada warna yang ini saya menginginkan warnanya warna merah. Untuk warna merah ketik CL red, kontrol spasi juga langsung muncul CL red di color. Oke. Pada baris perintahnya pada setiap akhir dari perintah harus diakhiri dengan tanda titik koma. Enter. Ini untuk menentukan warna garis. Seperti berikutnya, kita ketik Paintbox 4. Masih pada Paintbox yang sama, Paintbox 4 titik kanvas titik pen
pen ini yaitu yang menentukan garis, warna garis yang akan dipakai. Dari pen ini titik color. Titik 2 sama dengan garis yang saya inginkan adalah garis warna biru. Untuk membuat garis warna biru, ketik perintah CL blue. Counter spasi blue. Blue mana blue ini? Oh, blue. Titik koma. Enter untuk memasukkan perintah. Nah, untuk memasukkan perintah dan mengisi koordinatnya, di sini saya menggunakan perintah ellipse. Ketik lagi paintbox 4. Masih pada paintbox yang sama, paintbox 4. Titik kanvas. Kanvas. Titik ellipse. Ellipse ini, di sini ellipse ini ada 2. Ellipse ini, ellipsnya yang menunjukkan x1 dengan y1. X1 integer dengan Y1 integer, X2 integer dengan Y2 integer. Di sini yang dibutuhkan hanyalah 2 ini. 2 perpotongan antara 2 titik. Elips langsung di sini. Nah, di sini langsung dimasukkan koordinatnya. Koordinatnya 130, 165, 270, 295. Dari perintah ellipse, mulai dari paintbox 4 ini, gambar yang saya harapkan adalah gambar lingkaran. Kita coba run programnya, apakah sesuai dengan yang diharapkan atau tidak. Oke, seperti ini gambarnya. Tutup, masukkan kembali, masuk kembali. Tik paintbox 5. Kita lanjut ke paintbox 5. Tadi kan paintboxnya ada 7, harus paintbox 5. Paintbox 5, pilih paintbox 5, titik kanvas. Titik brush. Masih menggunakan brush. Titik color. Oh, terjadi lagi kekeliruan. Pada color ini tidak boleh menggunakan titik. Dia menggunakan titik 2 sama dengan. Terus masukkan CL-nya. CL yang saya inginkan CL white, artinya putih. White. Ya. Masih pada paintbox 5. Titik kanvas, titik pen color, titik pen, titik color. Titik 2 sama dengan CL blue, kami menginginkan gambarnya warna biru. CL blue masih sama dengan paintbox 4, menggunakan perintah ellipse. Paintbox 5, titik kanvas, titik ellipse. Koordinatnya adalah 140, 175, 260, 285. Dari paintbox 5 ini kita coba lihat hasilnya.
seperti ini hasilnya. Penbox 5 tutup. Lanjut dengan penbox 6. Pilih penbox 6, titik kanvas, titik brush, titik color, penbox 6, titik kanvas, titik brush, titik color. Titik 2 sama dengan color yang ingin saya tampilkan adalah warna biru tua. Warna biru tua ini perintahnya CR Navi. Titik koma. Oke, enter. Masih dalam penbox 6. Penbox 6, titik kanvas, kanvas, titik elips. Nah, elips ini adalah menentukan untuk membuat lingkaran. Untuk membuat lingkaran, koordinatnya 150, 205, 250. Oh, sorry, di sini saya lupa tanda komanya. 260. Oke, kita coba hasilnya, melihat hasilnya. Seperti inilah hasilnya. Sekarang membuat gambar pada penbox yang terakhir, penbox 7. Penbox 7, titik kanvas, titik brush, titik color. Titik 2 sama dengan warna yang ingin saya terapkan pada gambar yang ini adalah warna kuning, titik CL yellow. Oke, penbox 7, titik kanvas, titik poligon. Perintah poligon ini adalah untuk menggambarkan bentuk tertutup dengan menghubungkan titik yang telah ditentukan. Titik yang dalam hal ini, titik yang saya maksudkan adalah titik koordinat. Oke, masukkan titik koordinatnya. Dalam kurung ini kita buka lagi kurung siku. Dalam kurung sikunya kita masukkan nilainya. Pertama ketik point, POINT, point. Untuk memasukkan nilai koordinatnya masih dibutuhkan kurung. Buka kurung biasa, masukkan titik koordinatnya di dalam kurung ini. Koordinatnya 200,180, 100,180, poin, oke, poin, baru yang ini poin. Oke, di sini poin,
235,250 koma tik 165,250 koma poin pada poligon ini. Perintah di poligon ini harus kembali lagi ke titik awal untuk membentuk sebuah sebuah gambar yang sempurna. Untuk itu kembali lagi ke titik awal 200,180 untuk menghubungkan kembali ke titik awal. Kita coba lihat hasilnya. Inilah hasil dari skema yang telah saya gambar dalam bentuk kertas, lalu saya tuangkan dalam program Delphi 7.